yang menimpa Fitri Salhuteru kini memasuki babak baru dengan digelarnya sidang pembacaan eksepsi dari pihak tergugat, yakni Yoke. Momen tersebut menjadi pertama kalinya Fitri bertatap muka langsung dengan pelaku perundungan yang telah meresahkan dirinya. Meski keduanya tak saling menyapa, rasa penasaran Fitri seolah terjawab saat menyaksikan Yoke berdiri di hadapan majelis hakim untuk menjalani proses hukum. Bagi Fitri, pengalaman itu memberikan kepuasan tersendiri karena ia akhirnya melihat keadilan mulai ditegakkan. Persidangan ini kan tujuannya untuk membuat perkara ini jadi terang. Jadi nanti dalam persidangan dalam perkara ini akan terlihat seperti apa sesungguhnya. Kalau sekarang kan masih prematur karena kan belum masuk pada proses pemeriksaan saksi. Kita ikuti aja, kita mengalir aja, kita lihat dalam persidangan perkara ini nanti akan jadi terang di situ. Saya melihat saja belum bertatapan. Nanti tadi kan sidang pertama eksepsi dia. Saya lihat pada saat dia dari kursi untuk nanti kalian tunggu aja bagaimana saya bertatapan mata dengan orang yang belum saya kenal. Tidak kenal, tidak pernah ketemu, nggak pernah ada urusan, nggak tahu apa-apa. Saya nggak pernah menyapa juga ada orang begini. Ya ini orang harus dikasih pelajaran aja gitu. Mau sampai kapan dia begini di dunia maya? Ya nanti kan persidangan Yoko kan belum. Nanti agendanya tanggal 8 adalah putusan selah terhadap Karyoke. Selanjutnya setelah putusan selah baru kesaksian dari korban laporan. Dalam kesempatan itu, Fitri Salhuteru yang datang bersama kuasa hukumnya juga menegaskan bahwa semua tuduhan yang dilontarkan Yoke tidaklah benar. Ia dengan tegas membantah tuduhan penipuan yang dialamatkan kepadanya. Bahkan, Fitri menunjukkan keyakinannya dengan memberikan tantangan terbuka bagi siapapun yang bisa membuktikan bahwa dirinya pernah melakukan penipuan, maka ia siap memberikan hadiah sebesar 1 miliar rupiah. Dia itu kan selalu mengatakan saya penipu, ya, saya penipu, selalu dia bilang saya penipu. Lalu saya mengunggah di Instagram saya memberikan challenge kepada para netizen, bukan kepada Yoke ya, kepada kalian juga semua wartawan. Kalau ada korban penipuan saya, nggak usah sampai ke kantor polisi, ada aja bawa ke depan muka saya yang ditipu sama saya kasih 1 miliar. Ini udah berapa tahun, nggak pernah ada orang yang datang mengklaim bahwa ditipu sama saya. Apa urusannya Yoke? Yoke bisa bawa korban penipuan yang saya lakukan ke depan muka saya. Ya, jadi jangan menambah kesalahan lah ya. Nggak ada itu. Mengenai slik, data pribadi saya, ya itu hal yang wajar ya. Saya pengusaha pengen punya kredit, itu hal yang wajar. Karena kalau saya nggak punya utang, nanti saya kayaknya kayak orang senang banget gitu. Kalian juga punya utang ya, minimal pinjol kan kalian punya utang. Wajar, yang penting saya mampu untuk membayar ya. Atas kejadian ini, Fitri mengaku telah mengalami kerugian material yang cukup besar. Bukan hanya kehilangan kepercayaan dari sebagian pelanggan, namun usahanya di bidang klinik kecantikan yang selama ini ia rintis dari nol juga harus terpaksa ditutup. Fitri menilai, dampak terimanya bukan hanya sekedar luka secara pribadi, melainkan juga menghancurkan jerih payah yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Kita itu ngejaga nama baik itu susah loh ya, apalagi saya bukan pegawai ya. Kalau pegawai mah kalau diapain karena bosnya sudah kamu kerja sama saya ya sudah kerja bertahan. Kalau saya kan pengusaha ya, bagaimana saya harus menjaga nama baik saya, kredibilitas saya sebagai pengusaha yang setiap hari dihancurkan sama Yoke. Itu yang harus kalian pahami. Makanya kenapa saya memilih tutup klinik saya di Senayan,
Karena kalau ada teman-teman saya treatment, akhirnya mereka kena bully juga, mereka dibawa-bawa juga. Jadi saya lebih menjaga lingkungan saya agar mereka tuh nggak kena bully dan doxing di dunia maya. Segitunya saya berkorban untuk semua agar ini nggak punya celah gitu ya. Sampai akhirnya Yoga ditangkap. Tak hanya mengalami kerugian material, Sitri juga sangat menyesalkan ketika anak-anaknya ikut terseret dalam kasus ini. Ia mengungkapkan, tekanan yang terus muncul akibat bullying tersebut berimbas pada kondisi psikologis keluarganya. Bahkan, salah satu anaknya dikabarkan mengalami gangguan mental karena tidak kuat menanggung beban dari hujatan dan tekanan yang terus menghujam. Bagi Sitri, hal ini menjadi pukulan terberat sebab dampak buruk dari kasus ini bukan hanya dirasakannya secara pribadi, tetapi juga merusak ketenangan dan kesehatan mental anak-anaknya. Anak saya yang nomor 2 tuh masih kalau melihat dia nggak punya sosmed lagi, ya ada, tapi untuk nggak pernah foto wajah yang di akun. Karena anak saya itu merasa kurang percaya diri karena kan suka dihina-hina ya, suka dandanin jadi pocong, ditaruh di kuburan, ya gitu-gitulah ya, dikata-katain. Jadi terakhir yang aku bilang kan suruh tes DNA itu. Saya berdiri di sini untuk anak-anak saya, Naira, Keira, Renzo, Mami di sini untuk membela harga diri kita dari bully yang sudah terjadi selama 5 tahun ini ke keluarga kita. Mami akan menunjukkan bahwa keadilan itu bisa kita dapatkan di Indonesia ini. Ini saya berdiri di sini untuk memperjuangkan harkat martabat keluarga saya. Apa sih punya pabrik buzzer itu untuk apa? Dosa loh. Mendingan punya pabrik buzzer. Iya loh. Dan pabrik buzzer itu kan suruh hina, suruh ngebully, suruh apa. Udah, saya kasih opsi deh bos buzzer. Yang mendingan fokus aja sama orang-orang yang benar-benar. Tapi kalau memang benar ada ya si bos buzzer ini yang disebutin namanya ke saya, tobatlah, tobat dosa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.